Halo Pak, izin Pak, perkenalkan nama saya Juan Valeri Karisma Paung, saya dari kelas TPTP 2A. Di sini saya akan menjelaskan dan presentasikan PPT saya dan makalah saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen di Perkebunan. Pertama, Sistem Informasi Manajemen di Perkebunan. Sini kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi, yang kedua fungsi sistem informasi, yang ketiga karakteristik sistem informasi manajemen, dan yang terakhir contoh sistem informasi manajemen di perkebunan. Pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang, data, proses, presentasi informasi, dan teknologi informasi yang saling berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari dalam bisnis dan mendukung kebutuhan pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dari manajer dan pemakai. Fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah meningkatkan akurasi data. Melalui sistem informasi, data-data tersebut akan diproses secara otomatis sehingga tugas kita sebagai manusia, bagian manajemen agar lebih efektif dan lebih efisien. Apalagi sistem ini sekarang didukung yang namanya teknologi internet, sehingga semuanya bisa dilakukan secara real time. Yang kedua, memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen tersebut. Data yang dihasilkan akan digunakan divisi atau departemen tersebut yang membutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, memperbaiki kualitas SDM atau sumber daya manusia. SDM kita atau sumber daya manusia adalah salah satu aset terpenting dalam suatu usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka atau kualitas SDM tersebut. Terutama banyak sekali SDM yang tidak tahu cara kerja sistem-sistem tersebut. Dan yang terakhir, mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan haruslah diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Salah satunya pembengkakan biaya operasional. Memakai sistem informasi manajemen dianggap efektif untuk menekan human error yang berpengaruh pada penggunaan uang. Karakteristik sistem informasi manajemen. Karakteristik sistem informasi manajemen ada tiga, yaitu berbagai elemen sistem. Elemen atau komponen sistem adalah bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Elemen sistem mungkin adalah bagian yang paling kecil dari sistem yang ada. Yang kedua, memiliki batas tertentu. Batas sistem atau yang dikenal dengan boundary adalah batas ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Yang ketiga, memilih lingkungan luar. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi manajemen tersebut. Dan contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah aplikasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk bisnis yang mencakup multifungsional seperti penjualan, pembelian, produksi gudang, akuntansi dan finansial, penggajian, sumber daya manusia, dan sebagainya. Dengan aplikasi ERP, data dari sebuah perkebunan dapat langsung diketahui oleh pusat dan bagian berkaitan yang berkepentingan dengan panen, misalkan bagian pengiriman yang meliputi angkutan darat dan air dan juga dermaga, pabrik CPO, dan lain-lain. Dengan demikian, tingkat produksi pasti akan meningkat. Kemudian, manfaat dari ERP. Yang pertama, yaitu menawarkan sistem terintegrasi yang efektif dan juga yang efisien bagi perusahaan tersebut.
Yang kedua, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran koreksi data seperti pada sistem terpisah. Yang ketiga, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan lebih mampu mengatasi sebuah masalah. Yang keempat, melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memadukannya. Yang kelima, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal organisasi tersebut. Yang keenam, menurunkan kesenjangan antar pemrograman dengan secara perawatan sistem yang sah. Yang ketujuh, dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. Di sini saya membuat suatu contoh dari ERP, yaitu Mekari Journal. Mekari Journal adalah aplikasi berbasis cloud yang memiliki banyak sekali fitur yang bermanfaat, terutama dalam mengotomasi proses akuntansi perusahaan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, fitur invoice dan PU. Buat faktur, penjualan, pesanan, pembelian, dan surat jalan profesional secara otomatis. Yang kedua, fitur laporan cepat dan tepat, yaitu menyusun laporan keuangan dan aktivitas bisnis secara real-time dengan satu kali klik. Ketiga, fitur kontrol stok persediaan, yaitu monitor stok serta lakukan stok opnim untuk laporan tepat. Keempat, fitur kolaborasi real-time untuk multi cabang, yaitu tambah pengguna lainnya untuk performa kerja multitasking. Yang kelima, integrasi dengan bank, program POS, marketplace, dan lain-lain. Yang keenam, online live chat tiap saat. Yang kedua, contoh dari sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi geografis atau SIG atau yang biasa kita sebut GIS. GIS adalah suatu teknologi baru yang pada saat ini menjadi alat bantu atau tools yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut yang spasial untuk menyelesaikan masalah geografi saja, tetapi sudah merambat ke berbagai bidang. Berikut adalah aplikasi-aplikasi GIS. Pertama, aplikasi GIS di dalam bidang sumber daya alam, di bidang perencanaan, dalam bidang kelistrikan, di bidang telekomunikasi, di bidang kependudukan atau demografi, aplikasi GIS, dan di bidang pariwisata. Beberapa manfaat dari GIS ini di bidang perkebunan, yang pertama digunakan untuk melihat kerusakan lahan. Dengan mengetahui kerusakan lahan yang ada, kita akan dapat melakukan penanaman ulang atau melakukan pembibitan lainnya. Yang kedua, digunakan untuk menilai risiko usaha pertanian. Dengan menggunakan aplikasi GIS, dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya pertanian dan dapat mempermudah Anda untuk mengurangi risiko usaha karena Anda sudah mengetahui berbagai informasi tentang usaha pertanian dari aplikasi GIS tersebut. Yang ketujuh, digunakan untuk membantu dalam penetapan masa panen. Manfaat yang dapat kita dapatkan ketika menggunakan aplikasi GIS adalah dapat dengan mudah menentukan penetapan masa panen pada tanaman yang ada. Ketiga adalah UML atau Unified Modeling Language, sebuah bahasa berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO atau Object Oriented. UML sendiri terdiri atas pengelompokan diagram-diagram sistem menurut aspek atau sudut pandang tertentu. Diagram adalah penggambaran permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Dan saya akan memberikan satu contoh, yaitu diagram use case. Diagram use case adalah abstraksi dari interaksi dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna suatu sistem dengan sistem itu sendiri melalui sebuah cerita tentang bagaimana sistem tersebut digunakan. Sistem diagram use case ini berguna dalam 3 hal. Yang pertama, menjelaskan fasilitas yang ada atau requirement. Yang kedua, komunikasi dengan klien. Dan yang ketiga, membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Dan yang terakhir adalah PostgreSQL. PostgreSQL atau Postgres adalah server object relational database management system atau ORDBMS open source paling lengkap.
Postgres merupakan salah satu sistem database server yang dapat diinteraksikan dengan halaman web melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan modul PHP dalam Apache Web Server. Postgres dan PHP merupakan software open resource, artinya source code dari kedua software tersebut dapat didistribusikan secara bebas. Postgres adalah relasional yang dapat mencakup lebih dari 3.000 halaman dokumentasi. Postgres berisi banyak fitur hebat yang diantaranya adalah hadir dengan sistem pemberitahuan penerbitan berlangganan sederhana berbasis topik. Yang kedua, pemulihan point in time. Yang ketiga, table space. Yang keempat, replikasi asinkron. Yang kelima, save points. Yang keenam, backup online. Yang ketujuh, perencana atau pengoptimal permintaan canggih. Dan yang terakhir, write ahead logging untuk toleransi kesalahan. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan, dua pertanyaan dari teman saya. Pertama adalah pertanyaan dari Jiri Anggara. Bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan UML? Langkah-langkah dalam penggunaan UML yang pertama adalah membuat functional requirement. Pada tahapan yang pertama ini, kita bisa membuat tulisan yang mendeskripsikan tentang sistem apa yang akan kita buat. Yang kedua, membuat use case diagram yang tadi saya sudah jelaskan, di mana diagram ini kita tentukan aktor dan use case-nya. Untuk aktornya sendiri, kita dapat mengambil contoh seperti mahasiswa dan administrator atau bagian keuangan. Ketiga, membuat class diagram. Selanjutnya, di class diagram ini kita akan membuat atribut dari class tersebut. Class nantinya digunakan untuk proses coding sebuah program. Yang keempat, membuat sequence diagram. Di bagian ini kita akan membuat modeling lebih detail dari tahap 1 sampai 3. Di sini kita masukkan hal-hal yang bersifat ke arah teknis. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Febrian Pasaribu. Bagaimana proses masukkan data ke dalam SIG? Proses masukkan data SIG dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu digitasi dan scanning. Scanning merupakan metode merekam sebuah peta hard copy sehingga dihasilkan data dalam bentuk raster. Sedangkan dalam digitasi, ketika peta tersebut sudah berbentuk raster, kita menggunakan media digitizer atau teknik on-screen digitizer. Spesifiknya proses digitasi ini dimulaikan dengan menyiapkan peta, menentukan koordinat peta, mengedit peta tersebut, membangun topologi data, dan yang terakhir memasukkan atribut data tersebut. Sekian dari presentasi saya, Pak. Maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih.